Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Hadirin mukarramin, para asatidz, para sesepuh, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur atas segala kenikmatan. Kita masih istiqomah untuk tetap berpuasa tentunya, dan ditambah lagi tetap menjalankan sholat berjamaah isya, ditambah dengan sholat tarawih berjamaah. Tentu kalau bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan susah untuk mendapatkan itu semuanya. Dan semoga keistiqomahan yang Allah berikan kepada kita ini merupakan tanda kasih sayang Allah kepada kita semuanya, insyaallah. Tak lupa salat serta salam dari kita sajikan ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berharap semoga kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat di kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kali ini saya tidak akan membahas tentang sesuatu yang berkaitan dengan Ramadan, karena kalau sudah hari ke-20 ya, malam ke-20 kayak ini, insya Allah seluruh jamaah sudah hafal ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, atau man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Insya Allah itu sebenarnya. Tapi mungkin saya akan membahas satu hal yang kata Rasulullah SAW disebutkan sebagai awal ma yunza'u min ummati, hal pertama yang akan dicabut dari umatku. Wahwa yunsa, dan ilmu ini adalah ilmu yang akan dilupakan, yaitu adalah tentang ilmu faraid. Faraid itu gampangnya ilmu waris, satu hal yang mungkin umat Islam pun sudah mulai tabu untuk mempelajarinya. Kenapa? Karena memang ilmu waris adalah ilmu yang berkaitan dengan kematian, dan kita tahu kematian itu adalah hal yang tidak menyenangkan. Maka jarang di antara kita yang mempersiapkan kematian dengan baik. Salah satunya adalah mempersiapkan tentang ilmu waris. Nah, di dalam pelaksanaannya banyak kita dapati penyimpangan-penyimpangan tentang ilmu faraid di sekitar kita. Salah satu di antara yang paling umum adalah disamakannya antara jatah anak laki-laki dengan jatah anak perempuan. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11 sudah sangat tegas mengatakan yusikumullahu fi auladikum. Allah berwasiat. Wasiat itu jauh lebih tinggi daripada perintah. Ini ibaratnya apa? Dulu kalau kita pas kecil-kecil disuruh emak untuk beli minyak ke warung, itu kadang kita masih nolak. Beli minyak ke warung sana. Abang itu aku kan lagi sibuk, kan tadi aku udah disuruh. Kadang begitu kan? Kenapa? Karena perintah biasa. Tapi ketika ibu menjelang wafat, kemudian pokoknya nanti kalau ibu nggak ada, tolong dikuburkan di kuburan ini. Itu kira-kira ada yang berani menolak? Beda tekanan. Allah menggunakan bukan faradho, bukan amar, bukan kutiba, tetapi Allah menggunakan yusi, auso yusi, artinya Allah berwasiat untuk pembagian waris anak-anak kalian. Laki-laki jatahnya 2 kali jatah anak perempuan. Maka misalnya almarhum wafat, punya anak 2, 1 laki 1 perempuan, hartanya 30 miliar. Berarti yang perempuan dapat berapa? 10. Yang laki-laki 20. Itu ketentuannya. Nah, kadang ada yang suka membantah gitu. Ini kan aturan zaman unta. Kenapa? Zaman dulu perempuan itu nggak kerja, maka pantas dikasih setengah. Zaman sekarang perempuan itu kerja, masih wanita, maka harusnya disamakan dong. Pertanyaannya, apakah zaman dulu perempuan dikasih setengah
Justru malah lebih salah lagi. Kalau gara-gara dia nggak kerja kok dapat setengah, itu malah salah. Kenapa? Kalau dia tidak bisa kerja, ya, harusnya lebih banyak. Kalau asas keadilan kita anggap dari situ, dari bisa kerja atau tidak. Sekarang perempuan sudah bisa kerja, justru malah nggak usah dikasih kalau gitu. Wong sudah bisa cari sendiri. Tapi bukan karena itu. Mungkin banyak hikmahnya. Salah satu yang paling jelas adalah ternyata di dalam kehidupan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan di dalam keluarga itu ternyata yang bayar mahar yang laki-laki, yang wajib nafkah juga laki-laki. Mungkin itu salah satu hikmahnya. Nah, hikmah itu kadang terjadi, kadang tidak. Karena ada sebagian keluarga istrinya kerja banting tulang, bahkan sampai jadi TKW ke Hongkong misalnya. Suaminya di rumah kerjaannya cuma mancing sama main burung. Waduh, kalau sampai kawin lagi sih kurang ajar sekali tuh. Tapi katakanlah dalam kondisi seperti ini ada. Tinggal pertanyaannya, apakah kalau pas orang itu bagi waris berarti sang perempuan dapat lebih banyak karena dia menafkahi keluarganya? Jawabannya tetap tidak. Kenapa? Karena itu cuma hikmah. Alasan lebih tepatnya kenapa Allah menghendaki demikian, itu adalah bentuk keadilan Allah yang kadang kita tidak tahu di mana letak keadilan. Tapi pasti. Ini persis kayak kenapa sholat subuh 2 rakaat. Jawabannya satu, Pak. Karena Allah maunya begitu. Maka kenapa laki-laki jatahnya 2 kali anak perempuan? Karena Allah maunya begitu. Oke, tinggal ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana kalau antar anak laki-laki dan perempuan ini sama-sama ridho untuk dibagi rata? Apakah kemudian diperbolehkan untuk bagi rata karena sama-sama ridho? Boleh atau tidak kira-kira? Boleh. Ini ada yang boleh, ada yang tidak. Ikhtilafal ulama atau ikhtilafal jamaah. Boleh atau tidak? Jawabannya begini. Bagi saja dulu secara waris. Setelah beres syariatnya baru dibagi secara rata, boleh. Kenapa? Karena Pak, masalah waris ini bukan masalah yang main-main. Nanti monggo silakan dicek. Ayat 11-12 itu Allah terangkan secara langsung tentang waris detail. Detailnya luar biasa. Yang mana 11-12 ini An-Nisa 11-12 mau pertanyakan Ustaz. Termasuk ayat yang sangat susah untuk dihafalkan. Berani imamin pakai ayat itu hebat hafalannya. Kenapa? Karena muter-muter itu bisa nggak beres-beres. Itu lebih memusingkan daripada kuliah. Lebih tingkat difficulty-nya itu lebih tinggi. Nah, di ayat 13 Allah apresiasi mereka yang kemudian mau menjalankan aturan syariat dari sini. Ayat 14-nya Allah ancam mereka yang menentangnya. Allah berfirman, wa man ya'sillaha, barang siapa bermaksiat kepada Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan menentang aturan-aturannya, salah satunya aturan waris, yudkhilhu naran, Allah ancam masukkan dia ke dalam api neraka, khalidan fiha. Ini yang kedua. Apa khalidan fiha? Kekal abadi di dalamnya. Maka mari kita rubah mindset kita ketika ngomongin warisan. Ketika ngomongin waris itu bukan masalah tabu nggak tabu, bukan masalah ini serakah atau tidak, bukan masalah saya dapat berapa. Sebelum itu semuanya, kalau ngomongin waris ini adalah tentang menghindarkan diri dari ancaman kekal abadi di neraka itu. Karena tipikal orang bagi waris itu yang salah ada dua. Satu, karena serakah maka nabrak aturan waris. Dua, karena sudah tidak butuh waris dan bertameng dengan kata-kata yang bijaksana, dia nggak mau bagi waris. Udahlah, ini kan tinggalannya bapak. Nggak usah kita bagi waris, sudah biarin aja. Pokoknya biarkan seperti itu atau kita wakafin aja atas nama bapak. Bijak kan Mbak ya? Tetapi adiknya masih ada yang terlilit hutang sana sini. Kira-kira itu betul atau tidak? Dia menghalangi hak orang lain. Ya, kalau memang sudah nggak butuh, ambil kasih lagi, tidak masalah. Tapi jalankan syariat waris, bukan berarti kemudian tidak menjalankan aturan waris. Kembali lagi tadi Pak, boleh atau tidak? Atur saja, tapi bagi waris dulu.
Sudah transfer saja ke abangnya 20 miliar yang tadi Pak ya, kepada adiknya yang perempuan 10 miliar. Setelah sama-sama ditransfer, selesai kewajiban kita menjalankan aturan waris. Habis itu abangnya mau transfer ke adiknya 5 miliar, boleh nggak? Dek, kan pas bapak sakit aku malah nggak ada, malah kamu yang selalu standby. Aku transfer ya 5 miliar. Aku merasa gak enak kalau kamu dapat lebih sedikit. Mau nggak tuh? Kok 5 miliar? 10 miliar boleh nggak? Ya, 20 miliar dikasih semua juga boleh. Tapi kan jadi jelas, beneran ikhlas. Karena bisa jadi kata-kata yang penting sama-sama ridho, kalau sama-sama ikhlas. Ikhlas itu kadang-kadang karena belum megang duitnya. Iya kan? Misalnya awalnya udahlah ini pokoknya surat-surat kita atur dulu, pokoknya kita kompak. Nanti masalah bagi waris kita bagi rata saja nggak apa-apa, kata abangnya. Begitu mau sudah cair semuanya, mau dibagi, adiknya bilang, kata Ustadz harus dibagi sesuai aturan waris dulu. Apa? Aku transfer 20 miliar ya, 10 miliarnya buat aku, habis itu baru ke abang kalau mau transfer 5 miliar nggak apa-apa. Akhirnya ditransferlah 20 miliar. Setelah ditransfer 20 miliar, ternyata pas mau kirim balik ke adiknya, aduh, ini anak 3 belum ada yang disiapkan rumahnya. Kemudian kita juga belum haji, kalau reguler lama ini. Terus mobil sudah 5 tahun gak ganti. Nah 5 miliar itu jadi besar itu. Akhirnya bilang ke adiknya, Dik, yuk kita umroh bareng-bareng, abang yang bayarin. Mau gak? Wah, ayo. Tapi yang 5 miliar gak jadi ya. Adiknya bisa nuntut gak? Tidak. Karena janji itu tidak mengikat. Janji itu tidak berkonsekuensi hukum. Beda dengan kontrak dan akad dan itu ada perikatan. Nah, maka di sini benar diuji. Kalau memang benar ridho dan ikhlas, pasti dikasih kok. Cuman, nah dosa. Takutnya kalau sudah terlanjur ditransfer susah keluar. Ya berarti memang tidak ridho. Nah, kalau tidak ridho, takutnya kita makan harta orang lain dengan cara yang batin. Dan itu adalah saudara sendiri. Wa'iyyabillah. Nah, itu kesalahan yang sering terjadi. Kesalahan yang sering terjadi kepada orang-orang muslim. Tidak usah yang awamnya, Pak. Yang sering datang ke kajian saja masih sering melanggar aturan. Tidak usah yang sering datang ke kajian, Pak. Ustadznya yang ceramah juga pas bagaimana ribut juga. Nah, ini makanya betapa pentingnya kita memperhatikan ilmu waris. Kesalahan yang kedua yang sering terjadi adalah bagi waris sejak masih hidup. Loh, kok salah? Salahnya di mana? Bukan tidak boleh, tetapi tidak ada warisan kalau orangnya masih hidup. Maka kalau ada orang bagi-bagi harta kepada anaknya, meskipun ngomongnya, "Leh sini bapak bagi-bagi warisan," itu bukan waris tapi itu hibah. Nah, hibah aturannya berbeda jauh dengan waris. Apa salah satunya? Hibah pembagiannya terserah yang mau menghibah. Waris sudah ada aturannya di dalam Al-Quran. Tapi hibah juga harus dibedakan dengan wasiat. Apa itu bedanya hibah sama wasiat? Kalau hibah syaratnya harus diserahkan saat itu juga. Perpindahan kepemilikan sudah terjadi ketika akad, sebelum wafat. Kalau perpindahan kepemilikannya baru akan dilaksanakan setelah wafat, namanya wasiat. Maka ini nggak terlalu penting ucapannya apa, yang penting konsekuensinya gimana. Ini persis kayak jenengan masuk ke warung Tegal atau ke warung Padang, udah minta nasi ayam sama es teh manis. Terus habis makan selesai, udah makasih ya, nggak bayar. Terus pas ditagih, kok nggak bayar? Kan tadi aku bilangnya minta. Nah, ini kira-kira yang salah siapa? Nah, maka nggak terlalu penting ngomongnya ini aku kasih atas nama hibah atau wasiat atau waris. Yang penting kapan serah terimanya. Kalau serah terimanya sebelum wafat namanya hibah. Kalau serah terimanya setelah wafat namanya wasiat. Nah, apakah bedanya cuma di situ? Tidak. Kalau waris itu sudah ada aturannya siapa yang dapat dan dapatnya berapa. Kalau hibah itu berapa jumlahnya atau berapa nominalnya terserah yang menghibahkan. Kepada siapa? Terserah. Mau anaknya, mau istrinya, mau istri barunya,
Istri apa Pak? Mau kepada siapapun itu hak dia. Dia yang punya harta dan selama dia masih hidup, dia yang punya otoritas atas harta tersebut. Itu hibah. Kalau wasiat justru la wasiyata li warithin, tidak boleh ngasih wasiat kepada calon ahli waris. Seringkali kemudian orang tua memberikan wasiat kepada anaknya sendiri. Ini masalah. Kenapa? Karena anaknya sendiri kalau ngomong harta, pemberian harta, perpindahan kepemilikan setelah wafat, maka anak itu pakai warisan, bukan pakai wasiat. Maka tidak boleh. Dan wasiat maksimal adalah 1/3. Nah, yang sering bikin salah itu di sini. Ngomongnya sebelum wafat, eksekusinya setelah wafat, tetapi kepada anak-anaknya. Nah, misalnya bapaknya ngasih, pokoknya nanti harta bagi kamu laki-laki perempuan pokoknya sama-sama bapak saya. Ini yang laki-laki pengennya pakai waris dan itu tidak salah. Meskipun motifnya adalah karena lebih banyak kalau dapat pakai waris, Pak. Yang perempuan pengennya pakai wasiat karena dia akan dapat lebih banyak kalau pakai wasiat. Terus mereka berantem. Nah, kira-kira yang salah siapa? Nah, ini kan kasihan. Sudah capek cari uang, sudah wafat masih disalahkan. Oke, maka bagi waris ketika masih hidup itu salah karena sesungguhnya tidak ada pembagian waris ketika masih hidup. Nah, yang terakhir Pak, yang ketiga, yang sering terjadi adalah kalaupun mau hibah kepada anak-anak tadi boleh atau tidak? Boleh. Tetapi jangan sampai rancu mana hibah mana waris. Contoh, ada bapak-bapak punya anak 5. Anak yang pertama, katakanlah laki semua Pak, biar ngomongin warisnya gampang. Anak yang pertama nikah, terus ditanya mau tinggal di mana? Nggak tahu Pak. Ya sudah, bapak punya kontrakan, pakai aja kontrakannya. Itu buat kamu. Anak yang kedua nikah, begitu juga. Anak yang ketiga nikah, gitu juga. Anak keempat sama kelima belum sempat nikah, almarhum Pak. Pertanyaannya, yang dibagi waris tinggal sisa 2 kontrakan atau seluruh kontrakan? Nah, kira-kira abang-abangnya itu sudah dikasih hibah atau belum? Udah, itu buat kamu. Itu pakai aja. Itu hibah atau bukan? Jenengan yang nggak dapat duit saja Pak, ribut Pak. Apalagi mereka yang punya kepentingan betul ya. Kenapa? Karena nggak jelas ini hibah apa bukan sih. Dipinjemin doang atau kemudian sudah diserah terimakan. Kebetulan suratnya ambil, pokoknya pajak kamu bayar sendiri. Wah, ini kan makin rancu lagi Pak. Bisa jadi menurut abang-abangnya ini sudah hibah, menurut adik-adiknya ini bukan hibah. Ini biasanya kalau mereka ribut Pak, abangnya muda Ustaz, adiknya muda Ustaz, diadu Ustaznya. Itu biasa itu. Nah, maka sekali lagi, kalau terjadi keributan yang demikian, siapa yang salah? Kasihan lagi Pak. Oke. Atau begini Pak, dia misalnya punya anak 5, yang 4 sudah sukses dan merantau ke ibu kota semua. Yang paling kecil di rumah karena memang kebetulan perempuan juga, karena memang harus ngurusin ibunya yang sudah sepuh, yang pokoknya harus dilayani semua. Akhirnya di suatu malam di pojokan kamar kebetulan mati lampu dan hujan gerimis. Ibunya bilang ke anaknya yang paling bontot, yang kebetulan mereka cuma berdua saja di kamar itu, dan di rumah itu memang berdua saja. Loh, pokoknya semua harta ibu ini buat kamu. Kenapa? Ibu merasa bersalah sama kamu, gara-gara ibu kamu jadi gak berkembang kayak abang-abang dan kakak-kakak kamu. Udah, sebagai bentuk permintaan maaf, semua harta ibu, ini kebetulan rumah itu punya ibu, depan kontrakan 5 itu punya ibu semuanya, samping ada sawah, kemudian kebun yang di samping jalan itu juga punya ibu, semuanya buat kamu. Itu suratnya silahkan ambil. Loh, bapak nikahin ibu tuh modal dengkul, gak bawa apa-apa. Jadi ini semuanya punya ibu, bisa. Nah, maka ibu hibahkan semuanya buat kamu, itu silahkan ambil. Pertanyaannya Pak, hibah ini sah atau tidak? Tidak, saksi. Hibah itu sah atau tidak tanpa saksi tanpa bukti? Tidak. Di dalam syariat Islam, hibah tanpa saksi tanpa bukti itu sah. Karena hibah itu perpindahan kepemilikan secara cuma-cuma, kayak sodako.
Sedekah kan secara cuma-cuma. Bahkan kalau sedekah itu kalau bisa tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak usah tahu. Ibaratnya begitu. Maka ini sah, tetapi kira-kira masalah nggak? Ini persis kayak jenengan misalnya mau nikah lagi tanpa ngasih tahu istri pertama, itu sah apa enggak? Tapi masalah apa enggak? Tergantung mainnya gimana saja. Oke, ini kurang lebih seperti itu. Maka misalnya setelah itu ibunya wafat, terus seluruh anaknya pulang, kemudian setelah pulang ngurusin ibunya sampai selesai. Nah, anak-anak yang lain kemudian membahas tentang masalah warisan. Kira-kira siapa yang protes pertama? Adik paling kecil. Bang, mohon maaf, mau bagi warisan harta yang mana? Ini rumah, kontrakan, sawah, kebun itu. Mohon maaf, itu semuanya sudah dihibahkan ke adik. Apa kata abangnya? Mana saksinya? Mana buktinya? Pertanyaannya, adiknya bilang begitu salah atau tidak? Tidak salah, memang hibah itu ada kok. Tapi abangnya bilang mana saksi, mana bukti, kira-kira salah atau tidak? Tidak juga, karena bisa jadi memang bohong. Nah sekali lagi Pak, saya nggak tega ngomongnya Pak. Siapa yang salah? Nah maka kalau mau hibah jangan begitu. Hibah panggil semua anaknya, lima-limanya panggil. Ibu mau bagi-bagi harta. Ini semua harta ibu buat adik kalian yang paling kecil. Ya cukup sekian dari ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Tar dulu Bu, adik paling kecil udah dapat, kami gimana? Itu harta punya siapa nih? Ya punya ibu, terserah siapa nih? Ya terserah ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Artinya kalau dia mau protes bukan ke adiknya. Kalau berantem bukan berantem sama adiknya, tetapi berantem sama ibunya. Protes sama ibunya, karena ibu yang punya otoritas. Dan insya Allah kalau orang tuanya masih ada, berani tidak Pak protes? Ya paling geremuk-geremuk dikit lah. Beda kalau misalnya kok kejadiannya dihibahkan tanpa ngasih tahu calon ahli waris yang lain. Ini pasti potensi masalah. Nah ini belum ngomongin waris sebenarnya, tetapi potensi keributan sudah banyak terjadi di sini. Semoga ini menjadi awal kesadaran bahwasannya mempelajari ilmu waris itu penting. Selain kita perlu mempersiapkan generasi berikutnya yang baik, yang kokoh secara finansial dan juga secara keilmuan dan secara mental, kita juga perlu untuk mewariskan kepada mereka ilmu supaya apa yang kita tinggalkan menjadi berkah, bukan menjadi musibah untuk mereka semuanya. Ya, cukup itu dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.